Ya baik pemirsa, kami masih dalam pembahasan, masih bersama dengan Mas Billy, Bang Noel dan juga Bang Roni. Mas Billy, tadi pertanyaannya ke Anda, tadi Anda dikatakan bahwa ini tidak sesuai konteks nih pertanyaannya seputar tanah. Padahal kalau nggak salah ya saat itu masih membahas tentang kesejahteraan prajurit TNI dan Polri. Gimana tuh Mas Billy? Baik, tentang konteks ada dua hal. Yang pertama tadi Bang Bangi juga sempat sampaikan di awal, bahwa kenapa angka 340.000 itu 340.000 hektar itu muncul. Yang pertama, kita kan mengutip pernyataan Pak Jokowi waktu itu. Dan Pak Jokowi waktu itu pun dilaporkan juga oleh timnya Pak Prabowo. Terus kemudian 340.000 itu berbicara tentang komparasi. Tadi komparasi tentang kepemilikan rumah prajurit aktif sekarang, ataupun juga komparasi 340.000 hektar itu kepemilikannya dibandingkan dengan kesejahteraan prajurit. Kemudian yang kedua, konteksnya adalah di antara tiga paslon ini kan yang menjabat sebagai Menhan dan yang diasumsikan menguasai semua isu tentang pertahanan keamanan tentu Pak Prabowo. Jadi saya rasa masih dalam batas konteks yang wajar ketika pihak 01 dan pihak 03 menyampaikan kritik atau menyampaikan pertanyaan tentang hal yang terkait. Dan tentu itu yang kita sayangkan, kenapa tidak justru dijawab dengan data. Dan kemudian kalau kita berbicara juga ada dua argumen yang hari-hari ini kita dengar. Yang pertama misalkan tentang kehabisan waktu. 2 hari terakhir ini kita dengan mudah menemukan tim TKN ini menyampaikan data bahkan kurang dari 2 menit. Data tentang 340.000 hektar, tentang 700 triliun, atau data-data lain sebagainya yang berisi angka yang cukup rumit. Kemudian juga tentang yang kedua itu mengenai Pak Prabowo terkesan nggak mau mempermalukan paslon yang lain. Tapi itu juga dibantah oleh beliau ketika di 2 forum terakhir di Palembang ataupun di Riau menyatakan, yang menurut kami penilaian pernyataan beliau jauh dari kepatutan dan kepatasan ketika berbicara, misalkan menganalogikan dengan hewan peliharaan ataupun juga menyebut kata-kata yang kurang pantas diperdengarkan ke publik. Ya, Bang Panggi, tanggapan Anda seperti apa? Apa betul bahwa pertanyaan yang disampaikan oleh paslon nomor 1 dan 3 itu tidak sesuai dengan konteks? Iya, tetap. Nah, pertama begini, debat itu kan tetap substansi penting ya. Kadang-kadang di debat pertama, kedua pun itu ada gimmick juga nggak ada problem ya. Kemudian juga ada kritik soal Gibran yang waktu itu pakai mic misalnya, itu kan juga nggak ada persoalan juga. Ada persoalan singkatan, misalnya Gibran memakai singkatan yang kemudian tidak dijelaskan singkatan itu apa, kemudian menjadi catatan. Nah itu juga tidak menjadi problem juga, itu biasa karena akan dievaluasi kan. Nah termasuk tim Sorak hari ini yang ramai, akhirnya misalnya moderator kita kelelahan, kecapean hanya untuk menghentikan tenang itu hampir habis waktu. Moderator juga harus dievaluasi misalnya, termasuk kata-kata kotor yang dikeluarkan oleh pendukung tim Sora atau tim yang meramaikan debat, apakah perlu dihadirkan kembali atau tidak. Nah kembali kepada substansi pertanyaan Anies misalnya soal komparasi soal tanah dan seterusnya. Jadi saya pikir memang ini debat yang kalau dikatakan menyerang personal, itu tentu harus dijelaskan personal seperti konteks apa, karena mendonggrade lawan politik itu konteksnya adalah ada 2 hal. Ada negative campaign, ada black campaign. Nah kalau negative campaign itu adalah data yang ditunjukkan, data diadu dengan data. Asumsi tidak bisa diadu dengan data. Nah persepsi juga nggak bisa, sehingga itulah waktu yang paling tepat untuk menunjukkan kepiawaian dan kemahiran untuk adu gagasan, adu pikiran, adu kecerdasan, adu kemampuan, kompetensi dan kapasitas, dan adu dari data yang ada itu. Sehingga memang inilah waktu yang paling emas, waktu yang paling tepat bagi Pak Prabowo, yang beliau sebetulnya adalah Menteri Pertahanan, untuk menjelaskan semua kepiawaian, kemahiran beliau, apa prestasi beliau. Yang saya sangat sayangkan, Pak Prabowo akhirnya terjebak kepada emosional untuk menjawab soal etika gitu. Nah soal etika akhirnya berujung kepada sekeras apapun perdebatan ya, namanya debat, sekeras apapun permainan kompetisi itu kan tetap aja harus kemudian harus menjaga panggung depan. Nah panggung depan pun tidak terjaga dengan baik, keluarlah bahasa-bahasa tolol, bahasa dia sebenarnya saya nggak menyalahkan ya, misalnya Pak Prabowo mengatakan kenapa tidak bersalaman karena dia lebih junior, saya lebih senior, dia yang harus mendatangi saya. Kemudian Pak Anies juga menyatakan alasan saya sudah cari kemana-mana nggak ketemu misalnya. Tetapi pada akhirnya kita berkesimpulan
kita ingin punya calon presiden yang seorang yang negarawan, yang siap dikritik setajam apapun, siap dibully, siap untuk didonggrade, siap untuk dikuliti. Tapi pada akhirnya kita melihat pentasan degalan politik yang cukup tidak berkelas ya. Akhirnya mereka tidak mau menampakkan, dan itu memang juga ada yang mengatakan Pak Prabowo orangnya nggak suka berpura-pura misalnya. Pak Prabowo apa yang adanya, kalau dia memang memaksakan dia tidak nyaman kemudian dia bersalaman, itu juga haknya Pak Prabowo misalnya. Tetapi di dalam adu substansi kemarin, perdebatan kemarin soal persenjataan, soal anggaran, ya soal termasuk kesejahteraan prajurit, ya termasuk hubungan luar negeri dan geopolitik. Dalam debat kali ini saya melihat ini debat yang sebetulnya ada kemajuan. Karena apa? Karena kita ingin mereka itu sebenarnya debat ini Mbak ya. Justru kalau adanya panelis hari ini dianggap sebagai hanya gimmick ya, panelis nggak dipakai. Kemudian sibuk dengan pertanyaan waktu Anda habis ya. Harusnya kan debat pertahanan itu dikasih aja waktu 10 menit ya. 10 menit itu udah biar mereka berdebat bertiga gitu. Biar aja moderator melihat aja mereka, nggak usah diatur lagi trayeknya. Biar Pak Anies bertanya, biar Pak Prabowo bertanya, biar semua Ganjar bertanya, saling ngeledek, saling nyindir, adu data, ya kan? Tapi baru durasinya sebentar aja banyakannya udah adu-aduan begitu loh Bang Pangi. Akhirnya saya jadi bertanya-tanya, saya sebagai publik juga yang saat itu menantikan gagasan yang sekiranya bisa memberikan literasi politik, pada akhirnya jadi menyaksikan panggung sandiwara begitu. Akhirnya kan muncul pertanyaan, jadi sebetulnya ada pelanggaran pemilu nggak sih Bang dari debat kemarin? Ya saya mengatakan ya, karena sekarang yang terjadi adalah saling lapor melapor. Nah itu artinya memang karena ini memang negara freedom of expression, freedom of speech ya, setiap orang berhak untuk melaporkan, dan itu nggak ada problem juga ya, itulah negara kita. Tetapi kalau kita bandingkan dengan debat-debat di negara-negara maju ya, ini debat kita ini belum ada apa-apanya. Ini debat masih rasa cerdas cermat gitu, belum debat yang tarung betul-betul tarung pikiran, gagasan, substansi gitu. Karena yang ditunggu dalam debat ini kan adalah bagaimana pergerakan untuk mengubah undecided swing voter dan strong voters. Nah, debat itu kan sebenarnya adalah yang mempengaruhi pemilih rasional. Nah, pemilih rasional itu kan melihat debat itu dalam konteks melihat kompetensi, kapasitas, visi, program, kemudian melihat tentang apa yang ada di benak calon presiden kita ini sebetulnya. Nah, kalau mereka sebenarnya hari ini tidak bebas mengkritik, tidak bebas untuk menjelaskan semua, ada serangan-serangan, mereka juga agak terlalu serius atau baper, ya problem tersendiri. Kita memang inginkan calon presiden kita adalah calon presiden yang betul-betul siap untuk dibuka semuanya, nggak ada yang boleh ditutupi. Itu biasa gitu. Berarti laporan Bawaslu terhadap Ganjar dan juga terhadap Anies bisa dibilang sebagai intimidasi nggak terhadap dua paslon ini? Soal intimidasi atau tidak, karena memang negara kita ini kan negara yang akhirnya sibuk lapor-melapor ya. Ini kan biasa dari dulu setiap pilpres saling lapor-melapor. Tetapi pada konteks ini sebetulnya yang menjadi menarik bukan itu sebetulnya. Itu statement presiden, itu yang menarik kalau saya bukan lapor-melapor yang menarik. Kenapa Presiden Jokowi merasa tertarik untuk mengomentari debat ketiga? Itu yang menarik sebetulnya, apa yang terjadi. Kenapa Pak Jokowi tidak berkomentar tentang debat yang kedua, debat pertama? Berarti bagi Pak Jokowi debat ketiga ini ada problem. Makanya mungkin itulah ada alasan untuk merubah format debat kita. Karena terlihat Pak Prabowo tersudutkan, terlihat Pak Prabowo dirujak gitu, terlihat Pak Prabowo dikeroyok, atau terlihat Pak Prabowo kemudian jadi serangan yang kemudian mematikan gemoynya Pak Prabowo, dan itu kemudian mengganggu elektabilitasnya Pak Prabowo. Jangankan naik, itu bisa turun. Tetapi jangan lupa juga pada saat yang sama ada juga mazhab underdog effect. Orang justru ketika Pak Prabowo diserang, misalnya dikasih poin, misalnya saya kasih 5, kemudian ada yang 11, justru orang ada juga yang empatik, misalnya kok Prabowo disudutkan, diserang, tapi ternyata Prabowo sabar, kan di situ sebenarnya ada seninya. Ini jadi salah satu yang memantik saya nih pada akhirnya. Prabowo terlihat dipojokkan, kemudian Jokowi memberikan statement. Bang Noel, statement Anda seperti apa? Apakah ini sebetulnya salah satu bentuk dukungan atau pembelaan dari Pak Presiden Jokowi kepada paslon Anda? Saya yakin apa yang keluar dari pernyataan Pak Jokowi itu bentuk keputusan beliau. Karena beliau mau melihat semua para kandidat ini bicara tentang hal yang sangat substansi. Kalau hanya soal bully-bully, ya kita akan sayangin. Karena Pak Jokowi mau
ayo dong gagasannya keluar, kritik gagasannya. Kan juga sampaikan Pak Jokowi, kritik gagasannya, kritik idenya, kritik programnya. Karena kita mau bangsa ini diedukasi gitu. Jadi sekali lagi Mbak, tidak ada yang terintimidasi dalam hal ini. Karena semua Mas Ganjar, kemudian Mas Anies, ini orang-orang yang terhormat menurut pandangan Pak Prabowo. Saya sebagai tim kampanye nasional tetap menghargai Mas Ganjar dan Pak Mahfudnya, sosok yang punya integritas, begitu juga Mas Anies, kemudian Pak Muhaimin, itu senior saya. Jadi menurut saya sudah hilang sikap-sikap atau pernyataan-pernyataan yang basisnya hanya mengeskalasi gitu. Kita kan mau mengedukasi rakyat ini agar apa? Rakyat mendapatkan sebuah harapan yang selama ini kan menjadi kekhawatiran kita, apalagi pidato Ibu Mega, jangan main-main soal hukum, jangan ini. Itu kita senang gitu. Artinya apa? Bu Mega 77 tahun dia masih kritis perempuan seperti Bu Mega ini. Jadi kita sangat menghormati siapapun pemimpinnya lah. Kita coba hentikanlah basis eskalasi. Yuk kita bicara tentang ke depan soal program dan gagasan itu. Karena ya maaf aja, masa sahabat yang terhormat Mas Anies memberi penilaian yang begitu keji terhadap Pak Prabowo. Kalau 11 dari angka 100, berarti kalau dikonversi menjadi 10 ya 1 gitu loh. Begitu juga Mas Ganjar memberi angka 5. Saya bingung kok begini sih sama pemimpin gitu. Udahlah, hal-hal yang kayak begitu tidak pantas ditontonkan. Karena kita kan mau bicara tentang demokrasi yang basisnya ya Indonesia gitu. Kita masih punya standar keberadaban tentang keindonesiaan. Karena kita tidak masuk pada fase demokrasi yang sangat liberal kayak yang disampaikan Bung Pangi tadi. Kita punya namanya hak black campaign atau negatif campaign. Kita tidak menganut mazhab itu soalnya. Baik, kalau tadi kan sempat disampaikan bahwa negara kita negara demokrasi, sebetulnya tinggal bagaimana menanggapinya saja dengan lebih dewasa begitu. Saya mau menanyakan tanggapan dari Bang Billy dan juga Bang Roni. Bang Billy dulu, tadi masih dengan statement Prabowo terpojok, kemudian ada respon dari Jokowi, sementara di debat 1 dan debat kedua tidak ada. Gimana? Baik, ini kan sebenarnya yang dikomentari selain ranah subjektivitas juga ranah yang sifatnya teknis. Bahkan kalau kita dengar pun pernyataan susulan dari Wapres pun beliau nggak mau masuk ke ranah substansi. Jadi tentu kita patut pertanyakan apakah ada motif di balik pernyataan beliau, entah itu motif keberpihakan atau motif simpati kepada Pak Prabowo, dan itu kita patut menduga itu. Dan justru kan pernyataan-pernyataan seperti itu yang tidak disampaikan secara langsung ke pihak penyelenggara, kan tentu yang disampaikan juga terkait substansi. Itu kan juga kita bisa sampaikan kritik kepada KPU, dan kita juga patut menghargai independensi KPU. Bahkan KPU pun juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa format debat adalah kesepakatan dan tidak mungkin untuk dirubah dan sudah menjadi ketentuan. Lalu kemudian tentang keberpihakan, ya kita tahu kan pernyataan-pernyataan seperti itu ketika rakyat menilai, menimbulkan persepsi, menimbulkan polemik, sehingga mereka bisa menduga apapun itu hal yang wajar karena disampaikan oleh pemimpin tertinggi di Republik ini, disampaikan bahkan ke media, bukan disampaikan di forum-forum yang resmi atau bahkan menjadi sebuah keterangan tertulis dari istana. Oke, Bang Rodi? Iya, menurut kami bahwa kemarin kan di dalam debat tersebut sudah sangat jelas ya dari Ganjar Mahfud menyampaikan terkait dengan visi dan strategi terkait dengan pertahanan, sudah jelas bahwa kita akan membangun industri di dalam negeri, memperkuat juga pun produksi di dalam negeri sehingga membuka lapangan pekerjaan dan juga pun memperkuat juga TNI Polri, kesejahteraan, itu kita sudah sampaikan. Dan juga kalau bicara soal geopolitik, bagaimana kita tetap prinsip dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno, bebas aktif, itu juga pun sudah disampaikan. Dan menurut kami bahwa ini penilaian kami bahwa ini ketidakmampuan dari Pak Prabowo dalam menyampaikan visi dan strategi ya di forum nasional ya. Jadi menurut saya sebenarnya ketika ketidakmampuan menyampaikan visi dan misi dan apa yang dipertanyakan, tentunya tidak perlu juga dengan menurut saya dengan playing victim ya seolah-olah bahwa ini menjadi dramatologi politik dan ala sinetron.
Karena publik itu membutuhkan pemimpin yang memang bisa menentukan arah nasib jutaan rakyat Indonesia, itu sangat penting ya. Kemudian juga pun, tapi sisi yang lainnya ketika apa yang disampaikan bahwa ini seolah-olah bahwa playing victim, tapi di besok harinya juga Pak Prabowo juga berbeda dengan penampilannya ya. Bahwa beliau sempat marah juga kan, menyampaikan kata-kata yang menurut kami tidak pantas. Jadi sebenarnya bahwa perlunya dalam hal ini kita membangun proses demokrasi ini menjadi lebih dewasa, dan kita mau dalam debat ini adalah bagaimana menguji visi misi, strategi dan kebijakan ya, dan itu rakyat berhak tahu. Dan kalau bicara soal contohnya soal anggaran, tentunya kan dalam hal ini kan rakyat memberikan kewajiban mereka melalui pajak, tentunya rakyat juga pengen tahu bagaimana penggunaan anggaran gitu loh. Jadi kalau ketika dipertanyakan kok membeli pesawat bekas dan mahal, itu jangan marah, jangan baper, kan itu harusnya dijawab saja gitu loh. Kenapa rencananya seperti itu? Dan itu kan sebenarnya hal-hal yang di dalam forum ini bisa disampaikan, dan kemudian bisa juga rakyat menentukan pilihannya. Menurut kami tidak melakukan hal-hal yang menurut sehingga harus dilaporkan ke Bawaslu ya. Karena apa? Sekali lagi di awal saya sampaikan Anggi bahwa indikatornya bahwa beberapa kali itu Pak Prabowo menyampaikan bahwa saya sepakat dengan Mas Ganjar, saya sepakat dengan Mas Ganjar gitu. Jadi ya buat kami tidak ada masalah. Tetapi ya yang kita soroti bahwa pada saat ini memang tidak hanya pelaporan di Bawaslu, tadi saya sampaikan juga ada di pelaporan di polisi ya, pelaporan 6 pelaporan polisi di awal tahun ini yang menjadi perhatian publik. Jadi kalau seandainya kita mau berpolitik secara riang gembira, kalau dibilang santuy, ayo dong kita aplikasikan gitu loh. Jangan nanti kalau hal seperti ini kemudian itu yang disampaikan oleh Ibu Mega, jangan sampai hukum menjadi alat untuk menekan, kemudian ini mengingatkan kita semuanya supaya kita tidak kembali mundur, karena kita sudah melewati 5 kali pemilu, ini yang ke-6, sehingga jangan sampai kita kembali lagi ke masa-masa di mana kita merasakan bahwa dibatasi kebebasan orang berpendapat, dibatasi orang menyampaikan aspirasi, dan ini kita khawatir bahwa kita akan kembali kepada era New Orde Baru, atau sekarang kita sebut New Orde Baru. Ya, betul. Baik, kami berharap nantinya memang akan ada jawaban-jawaban dan juga gagasan-gagasan yang jauh lebih baik untuk publik di debat-debat yang akan datang. Tadi sudah disampaikan oleh masing-masing juru bicara bahwa ini adalah momen yang tepat untuk memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya untuk rakyat, dan juga tadi ada statement dari Bang Roni yang saya tangkap lebih dewasa dalam merespon nantinya debat-debat ke depan. Karena rakyat membutuhkan literasi, membutuhkan jawaban, bukan hanya sebatas drama. Terima kasih untuk para narasumber yang telah bergabung malam ini. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.